Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Masyaallah hadirin jamaah sekalian, mari kita membaca Ya Rabbi Bil terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan ta'lim kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت العليم وقد وجهت يا أمدي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adamu an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillah. Wa bihi wa ilaihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Kuntu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu jannatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar wa salatul rajuli fi jawfil laili thumma tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun thumma qala ana ukhbiruka birasil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Kuntu ya bala ya Rasulullah. Qala rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu
wa dzirwatu sanamihi al-jihadu summa qala ana ukhbiruka bi milaki dzalika kullihi faqultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi faqala fakilatka ummuka wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Mu'adz bin Jabal, aku pernah berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku ada amalan yang amalan itu membuat aku masuk ke dalam surga dan juga membuat aku dijauhkan dari api neraka. Lalu beliau bersabda, engkau bertanya dengan sesuatu yang besar, namun itu menjadi mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan engkau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan dari apapun, lalu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Dan sholat di tengah malam. Kemudian beliau membaca surat Sajadah ayat 16. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan harap dan juga kecemasan. Kemudian beliau bersabda lagi, maukah aku beritahukan pokok daripada segala urusan yang tiangnya dan puncaknya itu tinggi? Aku pun menjawab, mau ya Rasulullah. Bersabda beliau, pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Tiangnya Islam itu adalah salat. Puncak tertingginya adalah jihad fisabilillah. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, maukah kalian ku beritahu kunci dari semua itu? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau menunjuk lidahnya seraya, tahanlah, jagalah ini, yaitu lidah. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan-ucapan kita? Beliau bersabda, celakalah kamu, bukankah yang menjerumuskan manusia api neraka dengan wajah tersungkur terlebih dahulu akibat dari lidah-lidah mereka. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan beliau berkomentar, hadis ini hasan atau hadis ini sahih. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, hadis yang ke-29 adalah hadis yang menunjukkan tentang amalan yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga dan juga amalan yang membuat kita jauh dari api neraka. Puncak kenikmatan setelah nanti di hari kiamat adalah masuk surga.
Dan kesengsaraan yang paling sengsara setelah hari kiamat itu seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berasal dari Mu'adz bin Jabal Al-Ansari. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Nabi sekitar 18 tahun usianya, dia baru masuk ke dalam agama Islam. Nabi cinta dengan Mu'adz bin Jabal. Seraya suka berkata, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka. Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu. Maka pernah satu kesempatan ketika Nabi meriwayatkan atau menyampaikan sabdanya kepada Mu'adz bin Jabal, dan hadis ini disebut dengan hadis musalsal karena setiap orang yang meriwayatkan hadis ini harus mengikuti pola tingkah laku dari Nabi yang ia pun menyabdakan. Nabi pernah berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka faqul fi kulli dubri salah inni Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu, maka katakanlah setiap di akhir engkau sholat, maka bacalah daripada bacaan ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada seorang ulama masih hidup, kemarin saya ketemu, dia murid dari Syekh Yasin Al-Fadani, namanya Kiai Haji Marwazi. Dia itu mendapatkan riwayat yang sanadnya itu nyambung kepada baginda Rasulullah SAW dengan dari hadis yang saya bacakan tadi. Maka kalau kita meriwayatkan, umpamanya saya meriwayatkan kepada Ustaz Surya, saya akan berkata, "Ya Ustaz Surya, inni uhibbuka faqul fi kulli dubri salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ustaz Surya ngeriwayatin lagi ke Pak RW, dia ngomong ke Pak RW, "Ya Pak RW, inni uhibbuka faqul fi kulli dubri kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Baru ngomong lagi ke Pak Manan, "Wahai Sayyid Manan, inni uhibbuka." Pak Manan ke Pak DKM, ketua DKM, terus begitu. Itu namanya riwayat musalsal. Tatabu'u fi riwayatihi, saling mengikuti pola. Ada lagi riwayat tentang hadis musalsal juga. Ketika Nabi ngeriwayatin hadis tersebut, Nabi jenggotnya dipegang sama Anas bin Malik. Nanti Anas bin Malik ketika ngeriwayatin lagi, jenggotnya dipegang lagi. Kalau orang Indonesia kena dipegang, agak ada jenggotnya. Kalau orang-orang kan jenggotnya banyak-banyak, diginin aja kena. Nah kalau kita, mana ini jenggotnya? Ya paling enggak ngikutin. Ada ulama-ulama di Jakarta itu yang sanad hadisnya itu dari Syekh Yasin Al-Fadani yang dikenal dengan Musnidud Dunya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya juga Syekh Mahfud At-Termasi yang di daerah Termas, dia juga punya riwayat-riwayat tentang yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, Mu'adz bin Jabal pernah berkata, dia nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar." Ya Allah, ya Rasulullah, beri kabar
ajarin, beritakan kepada saya. Yang pertama, amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Yang kedua, amalan yang menjauhkan saya daripada masuk ke dalam api neraka. Nah, dua tempat ini ada di akhirat nanti. Al-jannah wan nar, surga dan neraka. Orang berkeinginan semuanya masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang langsung masuk surga. Bahkan bighairi hisabin. Mudah-mudahan amal kita diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab meskipun Rasulullah menyabdakan kayak gini, belum tentu amal yang banyak itu diterima sama Allah. Belum tentu kerjaan-kerjaan ibadah yang kita terima, yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Sebab amal itu diterima oleh Allah ketika Allah menyetujui amal kita, ketika Allah menerima amal kita, sekalipun amal kita dikit doang. Dikit kalau diterima surga, banyak sabrek-abrek kalau nggak diterima nggak masuk surga. Sampai ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah pun menyebutkan bahwa yang menyebabkan manusia itu masuk surga sesungguhnya bukan amalnya, tetapi lantaran diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memberikan bonus-bonus pahala dari amal yang diterima tadi. Wala anta ya Rasulullah, kalau kamu bagaimana ya Rasulullah? Wala ana, begitu juga saya. Amal saya itu karena sudah mendapatkan diterimanya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu hadis ini sebetulnya ngeri kalau kita dengar dan kita baca. Kullun nas halka. Dalam riwayat yang lain, kullun nas halikun. Manusia itu akan dalam kondisi binasa. Illal alimun. Kecuali orang-orang yang alim. Dibedakan, ada orang awam, ada orang alim. Orang awam semuanya akan binasa, kecuali orang yang alim, yang kalau dia mengerjakan ibadah, dia tahu ilmunya. Sebab ibadah kalau tidak dilandasi dengan ilmu, maka hukumnya enggak diterima, ditolak oleh Allah. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang melakukan amal ibadah, dia kagak tahu ilmunya. Makanya manfaat ngaji biar kita tahu dasar ilmu itu. Sebab banyak orang berbuat baik, dia nggak tahu ilmunya. Orang yang tahu ilmu jauh lebih baik daripada orang yang nggak punya ilmu. Bahkan naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Orang yang bodoh ibadah, nggak tahu rukun sholat, nggak tahu yang membatalkan sholat, nggak tahu syarat sahnya sholat, dia sholat aja. Ada orang alim tidur, ketika dia tidur sama yang ibadahnya getol banget, rajin banget, masih kalah dengan orang yang alim. Maka orang yang berilmu, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Nabi, orang yang alim bakalan binasa.
illal alimun wal alimuna halka illal amilun. Orang yang alim pun akan binasa kecuali orang-orang yang punya ilmu dia amalin. Banyak orang punya ilmu enggak diamalin. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Tahu kagak diamalin. Mendingan dikit diamalin. Tapi yang mendingan lagi sih banyak diamalin. Mudah-mudahan kita itu. Iya, mudah-mudahan ilmunya banyak ngamalin. Meskipun mengamalkan ilmu itu berat. Sebab kata pepatah mengatakan al-ilmu bila amalin ka syajarin bila samarin. Orang punya ilmu agak diamalin kayak pohon agak ada buahnya. Al-ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ilmu enggak diamalin kayak lebah enggak punya madu. Lebah apa yang enggak ada madunya? Lebah laki ya. Iya. Jangan-jangan sekarang udah punya madu tuh laki. Itu mah yang lain ya. Makanya kalau kata orang-orang ketahuan ini madu asli atau enggak gampang, bawa ke rumah. Kalau panci terbang madu asli tuh. Ada aja orang ya punya istilah. Kata Nabi lanjutannya wal amiluna halka. Orang yang alim yang amalin ilmunya itu pun akan binasa. Illal mukhlisun. Waktu dia ngamalin dia mesti ikhlas kepada Allah. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Dan orang yang ikhlas pun juga masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Maka kalau melihat hadis ini, Masya Allah, ngeri banget kita. Jangan-jangan kita bisa, ya tapi kita berharap kepada Allah. Mula Nabi menjawab ketika ditanya sama Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, kasih tahu saya apa amalan yang kalau saya amalin bisa masuk surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Kata Nabi, laqad sa'alta an azim. Kamu telah bertanya kepadaku wahai Mu'adz sesuatu yang sangat agung sekali, sesuatu yang sangat besar sekali. Sahabat tuh selalu berlomba-lomba pengen ngamalin amalan yang menyebabkan dia masuk surga. Nah, hadis ini pun mengarah kepada kita. Kita pengen gak masuk surga? Pengen. Tapi amalan-amalan surga kita kerjain gak? Insya Allah kita kerjain. Tapi ada orang yang kagak mau ngamalin tapi pengen masuk surga. Kayak ada orang pengen makan durian, bawor, gurih hitam, duit kagak punya. Makan gak kira-kira? Lah kagak. Surga gitu juga. Pengen masuk surga, amalan surga kagak dia kerjain. Apa amalannya? Sebelum itu Nabi mengatakan wa innahu layasirun ala man yassarallahu ta'ala alaih. Orang kalau pengen masuk surga itu perkara gampang asalkan orang itu mendapatkan kegampangan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah dibikin mudah sama Allah, sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin, punya duit dikumpulin buat pergi haji, pergi umroh. Beda dengan orang yang enggak dimudahin sama Allah. Bawaannya males aja males. Bawaannya orang dulu bilang pantatnya males buat digerakin buat sholat, buat pergi ke tempat-tempat baik. Orang dulu sering ngomel begitu. Nah, ternyata bersyukurnya kita. Kalau kita ngelihat satu amalan yang itu menuju ke surganya Allah,
kita dimudahkan oleh Allah. Berapa banyak orang yang dikasih kemampuan, sehat, keker, giliran bulan puasa, suruh puasa sebulan penuh, enggak kuat. Padahal luar biasa. Ada lagi orang tiap hari fitness, badannya atletis, sholat kan cuma begini-begini doang, suruh sholat, berat banget. Padahal yang dia angkat bisa 100 kilo, 150 kilo, enggak dimudahin sama Allah. Tahu-tahu ada orang yang jalannya incat ke masjid. Ini bukan nyindir ini. Ntar juga saya bakalan kayak gitu. Iya, tapi ya Allah kasih mudahin. Mendung-mendung, bawa payung jalan ke masjid. Kalau enggak Allah mudahin, enggak bisa. Makanya Nabi mengatakan, wa innahu layasirun ala man yassarallah. Masuk surga gampang bagi orang yang Allah berikan kemudahan, kegampangan tadi. Yang pertama, ta'budullah. Engkau hendaknya menyembah Allah. Maksudnya sholat, maksudnya tidak percaya kepada Tuhan yang lain. Di dalam Al-Quran dinyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang nanti kepadamu sebuah keyakinan. Ulama mentafsirkan keyakinan di situ adalah ketika kita sampai meninggal dunia. Enggak boleh ibadah ngasoh, tahu ngasoh? Istirahat, capek banget ibadah. Ngasoh namanya itu. Udah istirahat. Orang jamaah ketika diberikan kemampuan istita'ah, mampu beribadah kepada Allah, nanti dia akan mendapatkan namanya halawatal iman, manisnya keimanan. Orang kalau udah dapat manisnya keimanan, ya Allah, kata orang yang pernah dapat, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, udah pengen sholat lagi. Udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pengen sholat lagi. Itu udah dapat manisnya iman. Kalau kita yang wajib-wajib dulu dasar, itu gue udah manis banget tuh itu. La tusyriku bihi syai'an. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Asal kita tidak menyekutukan Allah, surga udah. Asal kita menyembah Allah, surga sudah. Wa tuqimus shalah. Yang ketiga, amalan yang dapat kita masuk ke dalam surga itu mendirikan sholat. Wa tu'tiz zakah. Yang keempat, membayar zakat. Wa tasumu Ramadan. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Yang berikutnya, wa tahujjul bait. Pergi haji ke Baitullah. Ini kalau kita jaga segini aja di amalan, ini Masya Allah jemaah, udah dijamin tertib amal sholat. Enggak pernah menyekutukan Allah. Terus punya uang dizakatin, enggak punya uang enggak perlu zakat. Mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, pergi haji, udah itu amalan. Bahasanya kalau bisa kita kunci, jangan kita buka-buka lagi itu amalan itu. Artinya jangan kita tinggalkan, kita kunci itu amalan itu, harus kita kerjakan. Semakana, kemudian pun Rasulullah bersabda. Jadi Nabi itu kalau ada orang bertanya kepada beliau, orang itu memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan, dan Nabi tahu orang itu akan melakukan, selalu dikasih bonus.
amalan-amalan yang Nabi berikan. Kalau kita kan enggak ya. Kadang ketika kita nanya sama guru kita, guru bagi saya amalan apa atau nasihat, ya udah pokoknya habis sholat baca la ilaha illallah 100 kali. Guru ada nggak yang dikitan lagi? Nawar kita. Kata gurunya udah 3 aja, udah 3. Masih nawar juga, udah satu. Karena kita akan merasa berat dengan amalan kalau ditambah. Kalau sahabat enggak. Nyari lagi, dipinta lagi. Kata enggak dipinta karena Nabi tahu, dikasih tahu, diunjukin. Makanya ada jamaah orang-orang tertentu, orang alim, ketika dia melihat seseorang minta amalan. Wah, ini romannya dikasih amalan, bukannya dikerjain, cuma minta doang. Tahu dikasih yang ringan-ringan. Jangan yang berat-berat ya, repot nantinya. Kata Nabi, ala adulluka ala abwabil khair. Mu'ad, mau nggak saya kasih tahu, saya tunjukkan engkau pintu-pintu kebaikan. Apa itu ya Rasulullah? As-sawmu junnatun. Kalau kamu puasa, itu akan menjadi tameng antara kamu dengan api neraka. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat memadamkan ataupun menghapus kesalahan-kesalahan manusia. Kita sering sedekah nih. Sedekah itu nggak mesti banyak. Ittaqunar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dengan azab api neraka sekalipun dengan sebelah dari buah kurma. Kita lagi makan, teman kita ngeliatin aja, jangan pakai diledekin, lu mau ya? Jangan, bagi aja, udah bagi 2. Itu redaksinya walau bisyikki tamrah, artinya dibagi 2. Kita makan separuh, dia makan separuh. Maka yang itu dapat tudfi'ul khati'ah, dapat menghapus kesalahan kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana ada api disiram pakai air padam itu api. Dosa kita banyak, kita hapus dengan pahala sedekah kita. Cuman tadi mesti ikhlas, diumumin di masjid hari Jumat. Alhamdulillah jamaah, tadi baru saja ada yang memberikan sedekah hamba Allah sebesar 10 juta. Kita doakan semoga tambah berkah, tambah rezekinya. Pas dengar pengumuman itu, ente tahu nggak yang nyumbang hamba Allah itu aneh itu. Bentar apa yang bilang tadi yang nyumbang itu aneh itu. Ya kalau tujuannya memberikan semangat fastabiqul khairat nggak apa-apa. Tapi kalau dengan rasa ria, meskipun tulisannya hamba Allah disebut lagi. Minggu kemarin ingat nggak? Ada yang itu tuh nyumbang hamba Allah, aneh itu. Oh gitu. Kalau tujuannya fastabiqul khairat nggak apa-apa, supaya dia mungkin akan lebih lagi gitu. Tapi kalau ada unsur ria, muflis, bangkrut nanti kita di akhirat, nggak punya apa-apa. Wassalatul rajuli fi jawfil lail. Kebaikan itu ada ketika seseorang bangun malam dia sholat. Maka pada saat itu Nabi mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun. Nabi pun membaca kalimat dalam Al-Qur'an tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung-lambung mereka itu jauh daripada tempat tidur. Maksudnya enggak pernah rebahan kalau malam hari. Ala inna izzatal mar'i qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang itu adanya malam-malam dia bangun untuk sholat. Kata guru saya,
kalau pengen doa kita diijabah, malam bangun doa sambil nangis, tokcer banget itu kata dia. Saya pernah kalau punya duit, saya nangis sama Allah. Paginya ada yang bawain 5 juta. Tapi habis ini kalau misalnya nangis kagak ada yang bawain, itu cerita guru saya ya. Ya coba nangis di depan Allah. Malam-malam, wan nasu niyamun. Ketika manusia pada tidur, kita bangun, nangis, ya Allah, utang banyak banget, ekonomi kayak gini, beri kemudahan ya Allah. Akhirnya dikasih kemudahan. Asal nangis katanya. Fa'ilam tabku fatabaku. Kalau kagak bisa nangis, pura-pura nangis boleh. Ya Allah, pura-pura nangis, entar lama-lama nangis gitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah mau saya. Ini jamaah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita lakukan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas donasi dan juga kalau ada waktu insya Allah bisa hadir buat kaum bapak dan kaum ibu acara maulid di tempat kami. Mudah-mudahan atas donasi ataupun sumbangannya Allah ganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda, hajatnya dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat kita semuanya. Kami ucapkan doa Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.